Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan Ibu Yasi Lela Rahmi pada perkuliahan perkembangan hewan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan topik selanjutnya, yaitu topik fertilisasi. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang spermatogenesis dan oogenesis. Salawat dan salam marilah sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sudah siap untuk perkuliahan kita kali ini? Sudah ya? Sebelum kita memulai perkuliahan, ada beberapa pertanyaan yang Ibu munculkan di awal. Harapannya setelah kita memahami video yang diberikan, harapannya bisa menjawab semua pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana sel sperma dan sel telur dapat bertemu? Yang kedua, dalam satu kolam, mengapa telur ikan mujair tidak bisa dibuahi oleh sperma ikan mas? Padahal masih dalam satu kolam ikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa hanya satu sel sperma yang bisa menembus sel telur? Dan yang terakhir, mengapa polispermi masih dapat terjadi? Oke, itu beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Selanjutnya, learning outcome kita pada perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan proses fertilisasi. Ada 5 pembahasan atau bahan kajian yang akan kita bahas. Yang pertama, perjalanan sperma menuju sel telur dan tempat fertilisasi. Yang kedua, pergerakan dan viabilitas ovum. Dan yang ketiga, tahapan dan reaksi-reaksi yang terjadi saat penetrasi. Yang keempat, monospermi, polispermi, dan partenogenesis. Dan yang terakhir, pematangan sel telur dan fusi materi genetik. Oke, sebelum kita masuk ke tahapannya, kita akan melihat overview atau gambaran umum terlebih dahulu tentang fertilisasi. Ya, fertilisasi merupakan penyatuan atau penggabungan atau fusi antara gamet jantan, sel sperma, dan gamet betina, sel telur, dan diikuti dengan penyatuan inti pronukleus dari kedua gamet tersebut. Nanti hasil fertilisasinya berupa zigot. Ya. Oke, kita lanjut. Ada 4 peristiwa utama selama fertilisasi. Di sini menurut Haynes, tahun 1994, ada tahap pengendalian kualitas. Ya, untuk mengendalikan kualitas, yaitu adanya kontak atau pengenalan antara sperma dan ovum yang Kemudian artinya sperma dan telur mesti dari spesies yang sama. Yang kedua, tahap pengendalian kuantitas. Apa bedanya dengan kualitas? Di sini pengaturan sperma memasuki telur. Artinya hanya satu sperma yang bisa memasuki telur dan sperma yang lain menjadi musnah. Yang ketiga, yaitu penyatuan atau fusi materi genetik yang dikandung oleh sperma dan ovum. Dan yang terakhir, proses aktivasi atau pengaktifan metabolisme telur untuk memulai perkembangan. Nah, ini peristiwa utama selama fertilisasi. Oke, kita ingat kembali untuk struktur sperma. Ya, seperti yang kita ketahui, sperma pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1678. Dia menyebutkan hewan-hewan parasit yang hidup di dalam semen atau cairan mani. Oleh karena itu diistilahkan dengan istilah spermatozoa atau hewan yang hidup di dalam cairan mani. Ya, setiap sperma ini mengandung inti dengan kromosom yang haploid. Ya. Selama pematangan sperma, DNA menjadi
memendek. Oke, kemudian ada lagi sitoplasma dan juga telah dihilangkan selama pematangan. Dan di atas inti terletak vesikula akrosom dan juga mengandung enzim-enzim yang mencernakan protein dan kompleks gula. Ingat kembali struktur dari sperma. Lanjut kita ke struktur ovum. Ya. Struktur ovum atau sel telur itu mengandung kuning telur atau yolk untuk cadangan makanan. Pada telur ayam itu memiliki cangkang, sedangkan pada katak dan landak laut ini terdapat jelly. Oke, pada mamalia ini memiliki cumulus, oophorus, corona radiata, dan zona pellucida. Itu perbedaan masing-masing dari struktur ovum pada hewan. Oke, kita awali dengan interaksi sperma dan telur sebelum fertilisasi. Ini bisa diamati pada fertilisasi eksternal atau yang terjadi di luar tubuh induk. Pada tahun 1976, Deuchar menggunakan contoh pada hewan Echinodermata dan Mollusca, contohnya Mitellus. Oke. Pada telur dihasilkan substansi kimia berupa fertilizin. Itu glikoprotein yang disekretkan oleh mikrofili permukaan telur. Apa fungsi fertilizin ini? Untuk meningkatkan motilitas sperma. Oke. Kemudian yang kedua menyebabkan sperma menggumpal di sekitar telur. Dan yang ketiga meningkatkan kemampuan sperma. Hal ini terbukti karena tanpa fertilizin sperma tidak berhasil membuahi telur. Sedangkan kalau di sisi sperma dihasilkan substansi kimia berupa anti-fertilizin. Jadi reaksi antara fertilizin sebagai antigen dan anti-fertilizin sebagai antibodi ini seperti reaksi antigen dan antibodi. Dan reaksi inilah yang menyebabkan nantinya terjadi reaksi akrosom. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, perjalanan sperma menuju sel telur dan tempat fertilisasi. Ya. Gerakan sperma menuju telur itu bersifat kemotaksis dan spesifik spesis. Apa maksudnya? Oke. Maksud dari gerakan bersifat kemotaksis, sperma dapat bergerak menuju telur karena adanya panduan melalui substansi kimia. Ya, yang kita bicarakan sebelumnya, substansi kimia yang dihasilkan oleh sel telur yaitu fertilizin. Sedangkan yang dihasilkan oleh sel sperma yaitu anti-fertilizin. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan spesifik species? Ya, maksudnya gerak sperma menuju telur untuk membuahi spesies yang sama. Tidak bisa berbeda spesies. Oke. Kira-kira sudah ada yang terjawab ya pertanyaan yang sebelumnya yang Ibu berikan? Coba diingat kembali pertanyaannya. Di sini Miller mencontohkan dua contoh hewan Coelenterata yaitu Campanularia dan Orthopixis. Ya, Miller melakukan percobaan dengan meletakkan telur atau oosit dengan berbagai tahap perkembangan di suatu medium. Kemudian sperma dilepaskan dengan jarak tertentu dengan telur. Kesimpulan percobaan Miller ini, telur dapat mengendalikan tipe sperma yang dapat membuahi dan menentukan kapan sperma dapat bergerak menuju telur. Dan ada substansi kimia yang disekretkan telur matang yang bersifat kemotaksis yang dapat
Oke, kita lanjutkan. Pada mamalia, sperma mengalami perjalanan sepanjang saluran reproduksi betina. Oke, di sini adanya kapasitasi sperma. Yaitu sperma mendapat kemampuan tambahan untuk dapat membuahi telur. Mengapa demikian? Karena sperma yang baru diejakulasikan atau dipancarkan oleh individu jantan belum mampu mengalami reaksi akrosom tanpa menetap beberapa saat di dalam saluran reproduksi betina. Ya, kepentingan inilah untuk proses kapasitasi, yaitu sperma mendapat kemampuan tambahan untuk membuahi telur. Tanpa adanya kapasitasi, reaksi akrosom tidak terjadi. Oke. Kemudian rasio kolesterol dan fosfolipid pada membran plasma ini menurun ketika kapasitasi sperma. Ada 3 enzim yang dihasilkan oleh akrosom. Yang pertama, hyaluronidase berfungsi untuk menghancurkan kumulus oophorus. Kemudian corona penetrating enzim menghancurkan corona radiata, dan akrosin ini untuk menghancurkan zona pellucida. Ketiga enzim inilah yang berfungsi nantinya ketika terjadi fertilisasi atau penetrasi sel sperma pada ovum. Lanjut kita ke tahapan dan reaksi-reaksi yang terjadi saat penetrasi. Yang pertama, kepala sperma kontak dengan sel telur. Ya, ketika kepala sperma kontak, inilah pejuang sejati ya. Yang berhasil kontak dengan sel telur. Ini memicu dihasilkannya enzim hidrolitik sehingga dimulainya reaksi akrosom. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya, reaksi akrosom di sini hancurnya vesikula akrosom. Kemudian dia mengeluarkan enzim-enzim yang dimiliki oleh akrosom tadi. Ada 3 enzim ya yang sudah dijelaskan. Kemudian adanya perluasan proses akrosom. Yaitu aktin mulai memanjang dan membentuk tudung akrosom. Ya. Disinilah penghancuran bagian dari sel telur oleh enzim-enzim yang dimiliki oleh akrosom. Selanjutnya kita masuk ke perubahan pada sel telur. Ya, di sini spermanya sampai masuk, terjadi perubahan pada sel telur, yaitu pecahnya vesikula kortikal atau adanya reaksi kortikal. Apa itu reaksi kortikal atau pecahnya granula-granula kortikal? Ya. Dengan adanya pecahnya vesikula kortikal yang terletak di dekat permukaan telur, kemudian dia melepaskan isinya ke dalam ruang di bawah membran vitelin. Setelah itu, membran vitelin disebut dengan membran fertilisasi. Kita akan mengambil contoh di sini telur katak. Segera setelah penetrasi, vesikula kortikalnya pecah dan melepaskan isinya ke dalam ruang perivitelin, yaitu ruang yang terbentuk di bawah membran vitelin. Membran vitelin ini terangkat ke permukaan dan menjadi membran fertilisasi.
Seperti reaksi akrosom, reaksi kortikal kebanyakan juga memicu proses sekretory. Ya, enzim protease dan enzim lain yang dihasilkan pada reaksi kortikal enzim ini dapat mengubah struktur selubung telur sehingga sperma lain tidak dapat menembus telur lagi. Ya, dengan adanya reaksi kortikal ini, dia mengubah struktur selubung telur sehingga sperma lain tidak dapat menembus telur lagi. Contohnya, kalau pada landak laut, reaksi kortikal sedikitnya menimbulkan dua efek terpisah. Yang pertama, enzim proteolitik dilepaskan oleh granula kortikal, kemudian menyebabkan rusaknya, hancurnya glikoprotein yang bertindak sebagai binding reseptor untuk pengikatan sperma. Yang kedua, pelepasan isi granula kortikal yang menyebabkan membran vitelin yang melapisi membran plasma telur terangkat ke permukaan dan pada waktu yang bersamaan melepaskan enzim-enzim. Akibatnya, membran vitelin menjadi keras sehingga terbentuklah membran fertilisasi. Oke. Ini pecahnya atau vesikula kortikal atau reaksi kortikal. Lanjut, terjadi perubahan fisik permukaan telur. Ya, karena pengaruh tadi reaksi kortikal, ini terjadi perubahan fisik permukaan telur. Sehingga dapat mencegah sperma lain memasuki telur. Kemudian yang ketiga, pelepasan antigen. Ya, di sini juga diduga dapat menghambat sperma lain memasuki telur dan juga melepaskan protease. Yang keempat, perubahan lebih lanjut pada korteks telur, sehingga mengarahkan distribusi pigmen dan orientasi embrio. Dan yang terakhir, aktivasi proses sintesis di dalam sitoplasma. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu monospermi, polispermi, dan partenogenesis. Ya, untuk monospermi ini yang kita bahas secara normal hanya satu sperma yang berhasil membuahi sel telur. Sedangkan polispermi bila lebih dari satu sperma yang berhasil membuahi sel telur, biasanya hasil perkembangannya abnormal atau berefek letal. Yang ketiga, partenogenesis, yaitu bentuk reproduksi seksual ketika betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa proses fertilisasi. Oke, di sini ada dua macam mekanisme pencegahan polispermi. Yang pertama, pencegahan secara cepat, yaitu perubahan voltase antara sebelah dalam dan sebelah luar sel telur yang terinduksi dalam 1 detik setelah sperma dan telur berkontak. Yang kedua, pencegahan secara lambat. Nah, seperti yang disampaikan tadi, supaya tidak terjadi polispermi, adanya reaksi kortikal. Kemudian, ya, seperti yang sudah disampaikan di reaksi kortikal ini dihasilkan enzim protease dan enzim lain, sehingga mengubah struktur selubung telur dan mengakibatkan sperma lain tidak bisa memasuki telur. Lanjut, adanya membran fertilisasi. Ini sudah dijelaskan dan ada lapisan sitoplasma. Kalau membran fertilisasi ini ya sudah disampaikan tadi ya. Dan yang terakhir adanya lapisan sitoplasma perifer. Ini pada amfibi contohnya. Lalu bagaimana pematangan sel telur dan fusi materi genetik? Ya, pematangan sel telur di sini adanya kenaikan aktivitas metabolisme sel telur setelah fertilisasi. Nah, terjadi perubahan-perubahan
pada sel telur. Lanjut, untuk pematangan sel telur, di sini ingat hasil fertilisasi itu berupa zigot. Ya, setelah fertilisasi, ini zigot lebih aktif dalam proses sintesis daripada telur yang belum difertilisasi. Ya, contohnya ada bahan mentah atau raw material yang tidak tersedia sampai fertilisasi terjadi. Ini diduga bahan mentah ini terdapat dalam kuning telur atau tempat penyimpanan lainnya di dalam sitoplasma sampai sperma memasuki telur. Atau diduga ribosom juga belum aktif sampai fertilisasi terjadi sehingga asam amino tidak dapat dirakit membentuk protein. Ya, di sini perbedaannya juga di sini pematangan sel telur, aktivitas ribosom pada telur yang tidak difertilisasi berbeda dengan aktivitas ribosom pada telur yang sudah difertilisasi, terutama dalam kemampuan mensintesis protein. Selanjutnya kita masuk ke fusi materi genetik, yaitu terjadinya penggabungan atau fusi materi genetik dari kedua induk organisme. Ya. Bersamaan dengan terjadinya perubahan-perubahan pada sitoplasma zigot, juga terjadi perubahan pada pronukleus jantan dan betina. Ya. Untuk mengamati perubahan pada pronukleus ini agak kesulitan karena pronukleus ini menempati daerah yang relatif kecil ya, dari telur. Di sini contohnya pada landak laut, inti sel sperma memasuki sitoplasma sel telur melalui fertilization cone, yaitu tonjolan sitoplasma yang berbentuk kerucut dan berasal dari pemanjangan mikrofili. Inti sperma masuki telur tegak lurus terhadap permukaan telur. Setelah terjadi fusi antara membran plasma dan membran telur, inti sperma dan sentriolnya memisah dari mitokondria dan flagellum. Dan mitokondria juga memisah dengan flagellum. Mitokondria yang diturunkan dari sperma ini tidak ditemukan pada organisme yang sedang berkembang atau organisme dewasa. Jadi, mitokondria semata-mata diturunkan dari individu betina. Ya, kita di sini mitokondria kita sepenuhnya berasal dari ibu kita, ya. Di dalam sitoplasma telur, inti sperma terkondensasi membentuk pronukleus jantan. Pronukleus jantan berputar 180 derajat sehingga sentriol sperma sekarang menghadap pronukleus betina. Mikrotubul dari sentriol pronukleus jantan berhubungan dengan pronukleus betina dan kedua inti bergerak saling mendekati satu sama lain. Kemudian terjadi fusi antara kedua pronukleus membentuk inti zigot diploid. Inisiasi atau permulaan sintesis DNA terjadi pada tahap pronukleus ini selama pematangan atau setelah pembentukan zigot. Dan pada mamalia, fusi inti sel sperma dan inti sel telur melalui mikrofili yang memerlukan waktu lebih lama, kira-kira 12 jam, bila dibandingkan dengan landak laut yang kira-kira itu 1 jam. Pada mamalia, inti sperma menempel pada membran telur hampir paralel, sebagaimana sperma pada landak laut. Membran inti sperma mamalia juga pecah kromatinnya terkondensasi, dan kedua pronukleus bersatu membentuk inti zigot. Jadi demikian ya, ini referensi dari perkuliahan kita.
Oke, jazakumullah khair kasir. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.